Asem. Kalau ke daerah Danau Toba harus cobain ya. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita bisa melihat air terjun Situmurun. Nah, ini kru kapal berani banget loh, lompat dari atas kapal yang tingginya bisa lebih dari 6 meter. Halo Sobat Parekraf, selamat datang di pelarian Plesir Seharian. Nah, sekarang aku lagi ada di Tomok di Pulau Samosir di daerah Danau Toba. Hari ini kita bakal jalan-jalan dari pagi sampai malam. Nah, kita bakal kemana aja? Ikutin pelarian hari ini. Horas, horas, horas! Selamat datang di Danau Toba, Sobat Parekraf. Buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Danau Toba tapi masih belum tahu nih mau ngapain aja, di episode pelarian kali ini kita akan keliling Danau Toba menikmati alam, budaya, sampai kulinernya. Sebelum jalan-jalan kita ngopi dulu. Sekarang aku lagi ada di salah satu coffee shop lokal di daerah Tomok ini, Eltona Coffee Shop. Bang, di sini apa nih favoritnya kopinya? Di sini ada favoritnya black coffee, latte aren, coffee latte, sama spesial juga ada bonbon. Oh iya, aku mau ini deh, americano aja deh. What? Americano boleh? Habis ngopi dari sini, aku mau ajak kalian ke salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal juga di sini, namanya Huta Sialagan. Nah, tapi sebelum ke sana aku mau pakai kopi dulu soalnya di sini tuh panas banget, guys. Yummy. Perjalanan ke Huta Sialagan sekitar 15 menit. Siang, Bu. Bu, ini karcisnya berapa? 10.000 satu. Oke deh, aku mau satu. Oke, makasih. Yeay, kita masuk ke dalam. Mumpung aku lagi pulang kampung, aku puas-puasin dulu deh foto-foto. Nah, kebetulan di sini lagi ada rombongan wisatawan yang sedang manortor. Aku kayaknya mau gabung Panas, guys. Jadi wisatawan biasanya emang di sini manortor ke Rumah Bolon. Iya, betul. Jadi kalau tamu biasanya pertama kita harus jelaskan apa arti-arti ukir-ukiran ini. Oh, ukir-ukiran di Rumah Bolon Batak ini ya. Kemudian setelah saya ke rumah adatnya, lalu kita ke tempat batu persidangannya. Batu persidangan. Oke. Jadi kita masuk ya. Kita masuk dulu. Oke, ya silakan. Jadi Rumah Bolonnya coba sedemikian rupa. Dan di bawah adalah tempat untuk ternak-ternak mereka. Oke. Iya, dulu paling banyak kerbau dan babi. Kemudian semua rumah Batak itu nggak ada kamar. Iya. Terbuka semua dan inilah Rumah Bolonnya, tidurnya di lantai. Kemudian di atas buat 2 bagian. Di belakang sana adalah tempat untuk barang-barangnya, lalu di depan sini adalah sebagai tempat untuk panggorci. Itu pemain musik. Oh, pemain musik Batak, Pargoci namanya. Iya, panggorci ya. Kemudian bentuk atapnya itu dibuat menyerupai sebuah solu atau sampan. Oke. Atapnya ya. Dan mereka membuat ujung di depan dan ujung di belakang itu nggak sama tingginya. Iya. Ya, yang tinggi di belakang. Okay. Dengan arti orang tua di depan, anak di belakang.
Batu persidangan itu ini ya? Ini ya Emang ya? betul. Inilah Habis- digunakan raja di zaman dulu sebagai tempat untuk rapat-rapat atau sebagai tempat untuk bersidang. Untuk bersidang. Iya, betul. Di tengah-tengah pakai meja. Iya. Ini kita boleh naik ke sana. Oke, kita Oke. coba naik. Iya. Nah, Tapi jadi- kalau Batak itu raja yang depannya, perempuan nggak betul. pernah ya? Iya. Nah, jadi inilah salah satu peninggalannya yang masih asli berupa meja dan kursi. Ini umurnya sudah ada sekitar 700 tahun. 700 tahun ini Betul. ya? Ya. Jadi di zaman dahulu digunakan raja sebagai tempat untuk rapat. Rapat. Ya makanya opung-opung kita itu sampai sekarang jago-jago rapat. Iya, kenapa? Iya Ada sih. anak kita mau menikah harus dirapatkan terlebih Rapat, dahulu, ya. apalagi kalau ada orang meninggal Iya. harus dirapatkan terlebih. Setelah mendengar sejarah suku Batak yang cukup menegangkan, kita rileks dulu ya. Kita bakal naik kapal keliling Danau Toba. Dari pelabuhan ini kita akan menuju Eco Village. Nah, itu kapal yang akan aku naikin. Perjalanan sekitar 40 menit lah. Jadi kapal ini memang bisa disewa secara pribadi ya. Harganya itu tergantung nanti seberapa jauh rute yang mau kita tempuh. Nah, kalau kita ini, kita rutenya cukup jauh, jadi kita bayarnya tuh sekitar 3 jutaan. Kalian mau lihat ke depan kapal? Yuk, ikut aku. Kita akan menikmati pemandangan seindah ini. Nanti lebih indah lagi di perjalanan kita. Ini dia Eco Village Silimalombu yang jadi tujuan kita. Kita langsung ngobrol aja yuk sama pendiri Eco Village ini. Ibu dengan Ibu Ratnauli Gultom, Ratnauli Gultom, founder dari... Eco Village Eco Village Silimalombu. Silimalombu. Saya sebagai petani dan juga nelayan di sini. Oke, Bu boleh dijelasin nggak konsep dari Eco Village Silimalombu ini? Oh, di sini kita sebagai petani dan juga nelayan ya. Pada umumnya masyarakat di Desa Silimalombu ini kan hidup dari pertanian dan juga nelayan. Jadi kita coba untuk mengedukasi tentang apa aja yang bisa kita membuat produk dari hasil kebun. Oke. Nah, di sini kita ada banyak mangga, ada banyak kemiri, ada banyak kelapa juga, ada macam-macam sebenarnya yang bisa kita olah. Nah, yang kami buat sekarang adalah dari mangga dan juga kemiri yang paling banyak ya. Tapi kita mengolah itu sampai ke zero waste, itu sebenarnya kita. Jadi konsepnya untuk kembali ke alam dan belajar tentang alam. Jadi ini produk-produk dari Eco Village juga bisa dibeli di sini ya? Boleh. Ini ruang produksi. Ruang Ini produksi. ruang produksi kalau kita ini di sana. Tapi ini ruang produksi ada banyak. Inilah produk dari hasil kebun. Nah ini penjemurannya sore karena masih tadi agak mendung ya. Jadi kita ambil ini sotul. Sotul ini untuk asam untuk ikan. Kita kan biasanya kan kalau ikan itu kalau orang Batak itu diarsik. Ini agak asam, bisa dimakan. Oh, bisa dimakan. Heeh. Terbuat dari Sotul. Emang sotul namanya? Sentul atau kalau di Jakarta itu kecapi ya? Kecapi. asam. Oke Bu, sekarang kita langsung cobain makanannya aja ya. Yang Oke. semua katanya olahannya dan bahan-bahannya itu semua ditanam di pulau ini. Yuk. Ayo. Ini namanya ikan mas arsik, makanan khas di orang Batak gitu guys. Aku biasanya suka bagian kepalanya. Ini sehat banget, gak pakai minyak. Ya, susu minyak. Kalian kalau ke daerah Danau Toba harus cobain ya. Kita cobain ya. Yummy. Enak, segar. Dan nggak banyak kayak keju atau mozzarella gitu-gitu. Semuanya bahannya alami. Selamat makan. Aku udah gak sabar
sabar, sekarang kita mau pergi ke air terjun Situmurun. Kita main air ya guys. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita bisa melihat air terjun Situmurun. Untuk bisa sampai ke air terjun Situmurun, wisatawan hanya bisa menggunakan kapal. Jadi nggak ada jalur darat ya ke sini. Di hari libur atau akhir pekan, biasanya air terjun ini ramai oleh wisatawan. Finally, nyampe juga di air terjun Situmurun. Tapi sayangnya ya, di sini tuh lagi sedikit gerimis dan anginnya kencang banget, jadi agak dingin nih guys. Menurut kalian, aku jadi ragu nih, aku harus nyembur atau enggak ya? Nah, ini kru kapal berani banget loh, lompat dari atas kapal yang tingginya bisa lebih dari 6 meter. Nih kalian bisa lihat ya, anginnya kencang banget, tapi ngelihat yang lain pada nyembur, aku juga jadi kepengen. Jadi aku ganti baju dulu ya. Akhirnya aku udah ganti baju, yuk kita nyembur. Perjalanan dari Situmurun kembali ke Pulau Samosir sekitar 2 jam. Habis ini aku mau langsung ganti baju dan siap-siap ke Samosir Musik Internasional. Jadi yang jadi tujuan utama aku sebenarnya datang ke Pulau Samosir yaitu mau menyaksikan Samosir Musik Internasional yang diadakan di Tuk-Tuk di Pulau Samosir ini selama 2 malam. Nah dari sini nanti banyak banget musisi internasional maupun musisi lokal membawakan musik-musik Batak atau musik nasional. Seperti apa keramaiannya? Yuk kita lihat ke dalam. Sewaktu pandemi, pelaksanaan festival ini sempat terhenti dan baru dilaksanakan kembali di tahun ini di tanggal 25 dan 26 Agustus 2023. SMI juga masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara 2023 Kemenparekraf loh. Sampai di sini episode varian kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya Sobat Parekraf. I don't know.